Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aljabar linear kali ini kita materinya adalah tentang vektor. Vektor itu terdapat dua macam besaran kuantitas, yaitu ada vektor yang skalar, dan ada juga yang berupa vektor. Mobil yang bergerak digambarkan dengan memberikan kecepatan dan arahnya, misalnya 35 km per jam. Ada gerakan mobil itu ada besar dan arah. Kecepatan dan arah mobil tersebut secara bersamaan membentuk kuantitas vektor yang dinamakan kecepatan mobil. Jadi vektor itu ada besar dan arahnya. Kalau hanya besar saja tanpa ada arah maka disebut dengan skalar. Untuk notasi vektor itu ditulis A, B, artinya dari A ke B. Tadi mobil kan bergerak, maka ada dari tempat asal dan tujuan. A ini adalah titik asal, B adalah titik tujuan. Notasi untuk vektor yang bertitik pangkal di A dan bertitik ujung di B. Arah vektor menuju B, jadi AB. Besar vektor ditunjukkan dengan atau oleh panjang garis AB. Jadi panjang garis AB itu adalah besarnya. Ditulis dengan tanda garis vertikal ini ya, dan ada vektornya di sini AB, panjang vektor AB sama magnitudo AB. A menuju ke B, ini adalah vektor dan panjangnya besarnya ini adalah gambar absolut ya. Operasi pada vektor yang pertama adalah A sama dengan B, keduanya mempunyai panjang vektor dan arah yang sama dengan titik, tidak memperhatikan kedudukan titik pangkal. Nah, ini kalau tidak memperhatikan titik pangkal maka keduanya mempunyai panjang vektor dan arah yang sama. Panjangnya sama, arahnya sama, tanpa memperhatikan pangkalnya entah ada di mana, maka ini disebut dengan sama. Oke. Ya, ini arahnya ini berasal dari sini, ini berasal dari sini beda kan, tetapi arahnya sama, besarnya sama. Kemudian berarti kesimpulannya vektor itu dapat ditulis dengan huruf kecil ya. Tidak harus begini, bisa juga ditulis dengan huruf kecil dengan tanpa memperhatikan titik pangkal dan titik ujungnya. Kalau minus A yaitu vektor-vektor yang mempunyai arah berlawanan dengan vektor A tetapi mempunyai besar yang sama. Jadi besarnya itu sama, besarnya minus A dengan besarnya A itu sama, yaitu A, yaitu vektor A dan minus A itu arahnya berlawanan. Kalau ini dari kiri ke kanan ke atas, ini dari kanan ke kiri bawah, gitu ya, arahnya berbeda. Oke, mudah-mudahan paham antara dua operasi pada vektor ini, yaitu A sama dengan B dan minus A. Nah, yang ketiga itu adalah menjumlahkan. Bagaimana kalau kita ingin menjumlahkan dua buah vektor? Ada vektor A begini dan ada vektor B ke bawah begini. Maka caranya adalah tempelkan pangkalnya A, pangkalnya B ke A. Nah, tempelkan di sini tik, garis straight begitu, maka dari pangkalnya A ke ujungnya B itu adalah hasil dari penjumlahannya, itu C sama dengan A plus B. Nah, boleh nggak B-nya dulu baru A? Ya, kalau B-nya baru A maka gambarnya seperti yang di bawah ini. Ini B dulu baru A, maka pangkalnya B itu sampai ke ujungnya A itu adalah hasil dari vektor yaitu C. Bila A sama dengan B maka A minus B sama dengan 0. Bila A sama dengan B, ini ke sana terus balik lagi ya sono. Ini A plus B, ini hasilnya ini, yaitu ini. Kalau B plus A itu hasilnya ini. Bisa ya menambahkan dua buah vektor ya, tinggal tempelkan saja A plus B, maka pangkalnya A, B ditempelkan ke ujungnya A dan hasilnya adalah begini. Oke, insya Allah Anda paham. Kemudian ini yang keempat ya, bila A sama dengan B maka A minus B sama dengan 0 atau vektor 0, jelas. Yang kelima, A plus B sama dengan C, jumlah
dua buah vektor pasti menghasilkan vektor C itu tunggal. Jumlahnya itu tunggal, tidak hanya satu. Kemudian sifat komutatif A plus B sama dengan B plus A, yaitu penjumlahan komutatif, dan asosiatif itu A plus B plus C, A plus B plus C. Ini boleh nanti Anda coba ya membuat gambar-gambar seperti yang ini, membuat gambar seperti begini ya. Ada tambah lagi C di sana, atau apa ya, sudah A B C ya. A B tambah C hasilnya D itu ya. Coba Anda gambar, nanti hasilnya sama atau tidak Anda buktikan yang ini, karena belum ada ini gambarnya yang saya cobakan. Kemudian elemen identitas jumlah vektor, yaitu A, vektor A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A, yaitu A. Jadi ini adalah elemen identitas karena dia nggak berubah. Elemen inverse jumlah vektor, yaitu A plus minus A sama dengan minus A ditambah A sama 0, maka ini disebut elemen inverse. Selisih vektor tidak berlaku sifat-sifat. Nah, untuk selisih vektor tidak berlaku sifat komutatif. A min B tidak sama dengan B min A. Ini benar atau tidak? Silahkan Anda coba gambar seperti ini ya. Ya, seperti ini. Kalau A min A plus B itu kan begini. Kalau A min B bagaimana? Nah, A min B itu B-nya adalah berbalik arah ke sana. Jadi ini ditempelkan dengan B tapi arahnya kebalik di sini. Maka hasilnya adalah dari sini ke sini, gitu ya. Itu kalau A min B. Nah, silahkan nanti Anda coba gambar untuk membuktikan ini ya, mudah-mudahan Anda mencoba beneran ya, ambil kertas dan pulpen untuk mencoba menggambarnya. Nah, selisih vektor itu tidak berlaku komutatif dan juga tidak berlaku asosiatif. Buktinya silahkan digambar. Perkalian vektor dan skalar. Skalar adalah hanya besar saja tanpa ada arah, maka vektor M dikalikan dengan vektor A, besaran skalar A dikalikan dengan vektor A sejajar A dan mempunyai panjang vektor M kali panjang vektor A. Jadi M ini hanya mengubah panjangnya saja, tidak mengubah arah. Jadi kalau A dikalikan 2 ya panjangnya jadi 2 kali lipat, tetapi arahnya sama. Itu perkalian vektor dengan skalar. Kemudian hasilnya adalah tunggal, jadi vektor A dikalikan dengan M, hasilnya adalah vektor C, skalar ya. Vektor C itu adalah besarannya panjang vektor A kali M ya. Kemudian komutatif, M kali A sama dengan A kali M, sama asosiatif MN kali A sama dengan MN kali A. M dan N ini kedua-duanya adalah skalar ya, yang vektor adalah A. Kemudian distributif itu juga M plus N kali A sama dengan MA NA. Karena apa? Karena yang dikalikan hanya besarannya saja. Oke, sifat-sifatnya perkalian vektor dan skalar. Nah, kemudian fungsi linear dalam koordinat ruang N. Vektor dalam ruang 2 atau 3 dimensi dilokasikan sehingga titik awalnya berada di titik asal sistem koordinat siku-siku. Di sini titik awalnya. Maka koordinat titik terminal tersebut dinamakan komponen-komponen vektor. Maka koordinat titik terminal, koordinatnya ini adalah komponen-komponen vektor. Misalnya adalah vektor ini vektor V, maka V1 dan V2. V1 di sini ditarik garis ke bawah V1 dan ditarik garis ke samping itu adalah V2, itu adalah komponen-komponen vektor. Sehingga kalau di sini ada vektor V, di sini ada vektor W, maka penjumlahannya adalah ini. Kenapa? Karena vektor W ini kita ambil, kita taruh di sini. Dari sini sampai sini adalah vektor W. Atau cara gampangnya adalah komponen-komponennya dijumlahkan, V1 ditambah W1, V2 ditambah W2, hasilnya ini. Gitu ya. Karena di sini ini V1 itu sampai sini. Kemudian V2 itu ini V1, ini V2, nah, ini V1, ini V2. V2 ini didapat dari mana sih? V2 ini sama dengan, kalau ini digaris sini ya. Nah, V2 di sini, ini digeser ke sini. Oke, kemudian ruang dimensi 1.
Kalau ruang dimensi 1 itu ya hanya ada garis gini. 0 ini di sini titik awalnya. Kemudian titik E itu mewakili bilangan 1, E itu adalah bilangan 1, maka ditulis 0, 0, E sama 1, P 2/5, artinya P mewakili bilangan 2/5. Atau kita letakkan di OP sama dengan ke arah E positif. Vektor di R2. Jika V vektor pada bidang, titik awal adalah titik asal koordinat, V sama dengan V1, V2. Ini adalah koordinatnya ya. Dan W adalah W1, W2, maka V1, V2 komponen-komponen vektor V. Sifat-sifat yang berlaku pada vektor di ruang 2 adalah, ini sifat-sifatnya. Yang pertama ekivalen, bila V1 sama dengan W1, V2 sama dengan W2 ini ekivalen. Penjumlahan V ditambah W itu tambahkan saja komponen sumbu X-nya dan tambahkan saja komponen sumbu Y-nya. Perkalian skalar dengan V, maka masing-masing komponennya dikalikan dengan skalar tersebut. Kalau pengurangan maka masing-masing komponennya dikurangi V1 W kurangi W1, V2 dikurangi W2. Itu ya. Kemudian vektor di ruang 3 sama, hanya R-nya itu 3, maka ada V1, V2, V3. Ini sama persis sama yang tadi ya. Sama yang ini, hanya saja ini ada sampai V3. Kemudian di vektor di ruang N. Ini sama dengan yang ini sebenarnya, cuman hanya di sini kalau 3 sampai 4 sampai 5 dan seterusnya ya. Kemudian bilangan-bilangan A1, A2 disebut komponen-komponen dari A, panjang vektornya adalah A1 kali A2 kuadrat. Ini adalah Pitagoras ya. Nanti kalau sumbunya 3 ya 3, 4, 4, 5, 5 itu A1, A1 kuadrat, A2 kuadrat, A3 kuadrat, A4 kuadrat dan seterusnya. Itu jika 3 dimensi. Nah, hasil kali titik ini yang mulai penting ini. Jika U dan V adalah vektor-vektor di ruang 2 atau ruang 3 dan theta adalah sudut di antara U dan V, maka hasil kali titik atau hasil kali dalam Euclidean inner product U titik V, hasil kali titik U titik V dihasilkan oleh U titik V itu sini ini sudut. Ini sudut. U-nya yang mana ini? U-nya. Berarti U-nya itu yang ke sana, V-nya yang ke sana. Kemudian ini U-nya yang ke sana, V-nya yang ke sana, ini sudutnya. Ini ada sudut lancip, sudut 180 derajat dan sudut tumpul. Nah, hasilnya adalah U besarnya U kali besarnya V kali cos theta. Itu akan sama dengan 0 jika U tidak sama dengan 0 dan V tidak sama dengan 0. Kalau U-nya itu 0 ya hasilnya 0. Ini 3 komponen nih. Kalau ini hasilnya 0 ya sini ya hasilnya 0 semua. Gitu ya. Kemudian U dan V itu ternyata bisa dikerjakan dengan U dikalikan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3. Itu sama. Ini definisi U kali V itu ada 2 ini sama ini. Ini yang menarik nanti ya, karena akan digabungkan antara ini sama ini. Nah, ini adalah grafik nilai kosinus ya. Nilai sudut 0 derajat itu adalah positif sampai 90 derajat itu 0. 90 derajat 0, jadi 1 setengah akar 2 setengah akar 3 sama setengah 0. Nah kan, jadi kalau dia sudutnya lancip itu pasti U dan V itu adalah positif. Nih, karena kalau sudut ini kan ini jelas positif, kalau ini positif, maka sudutnya adalah sudut lancip. Sebenarnya kalau ini negatif sama 180 ya, negatif itu sudutnya adalah sudut tumpul 90 sama 180. Sudut tumpul. Kemudian yang 180 derajat, pas 180 derajat itu ini negatif 1
Jadi 1 negatif 1. Nah, sudutnya yang hasilnya negatif itu adalah sudutnya antara 90 sampai 270. Ini adalah negatif nilainya. Selebihnya 0 sampai 90 dan 270 itu adalah positif. Lihat ya gambarnya ini. Kalau ini itu di sini, ini sudutnya besar sekali di atas 270, maka ini lancip di sini. Sama dengan selancip. Oke. Sifat hasil kali titik. Sifat-sifat hasil kali titik, atau misalkan U dan V adalah vektor-vektor di ruang 2 atau di ruang 3, maka V dot V itu sama dengan V kuadrat. Yaitu V sama dengan V kali V akar. Ya. Nah, itu bila U dan V di ruang 2. Jika U dan V U tidak sama dengan 0, V dan tidak sama 0 sudut antara kedua vektor tersebut, maka 0 theta sudut theta lancip jika hasilnya adalah positif, tumpul jika hasilnya adalah negatif, dan 0 jika hasilnya adalah 180 B/2. Itu ya dari gambar ini. Jadi P itu kan 180, kalau dibagi 2 nah ini 90. Kemudian terima kasih, semoga Anda dapat paham ya dengan materi ini. Dan mungkin Anda akan bertanya-tanya di sini, kosnya mana? Kok nggak ada? Kok hilang? Nah, lihat, ini kan V kali V. Sudut vektor dengan dirinya sendiri itu maka sudutnya adalah 0. Kalau sudutnya 0 maka hasilnya adalah 1. Nah, hasilnya adalah 1. Maka satunya ini nggak ditulis, tinggal V kuadrat. Atau besaran dari V itu adalah V kali V akar dari V hasil kali titik dengan V. Oke, terima kasih, semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.